Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Fauzia dengan NIM A1H12414. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen PAUD yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Untuk kelanjutannya, mari kita ke slide selanjutnya. Bab 1. Hakikat PAUD. Bagian A. Definisi dan landasan hukum PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Proses ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Secara yuridis, pelaksanaan PAUD di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini menegaskan bahwa PAUD adalah fondasi awal dalam pembangunan karakter dan kemampuan dasar anak yang harus dikelola dengan standar pendidikan yang tepat. Bagian B. Jalur penyelenggaraan PAUD. Penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan melalui 3 jalur utama, yaitu jalur formal, non-formal, dan informal. Jalur formal meliputi Taman Kanak-kanak TK atau Rahdatul Atfa RA, sedangkan jalur non-formal mencakup kelompok bermain KB, Taman Penitipan Anak TPA, atau bentuk lainnya yang sederajat. Selain itu, terdapat jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Ketiga jalur ini bertujuan sama, yaitu memastikan anak mendapatkan stimulasi yang optimal sesuai dengan tahapan usia dan kebutuhan perkembangannya. Bagian C. Tujuan dan fungsi PAUD. Tujuan utama PAUD adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan optimal di sekolah dasar. PAUD berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi anak, meliputi aspek moral, agama, fisik, kognitif, dan sosial emosional. Selain fungsi pendidikan, PAUD juga memiliki fungsi sosialisasi yang membantu anak beradaptasi dengan lingkungan di luar keluarga. Dengan manajemen yang baik, lembaga PAUD dapat menjamin masa keemasan Golden Age. Anak terisi dengan kegiatan belajar sambil bermain yang edukatif. Bab 2. Tumbuh kembang anak usia dini. A. Perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik pada anak usia dini mencakup pertumbuhan, tinggi badan, berat badan, serta perkembangan sistem saraf dan kemampuan panca indera. Pertumbuhan ini menjadi dasar bagi perkembangan motorik di mana anak mulai belajar mengendalikan gerakan tubuhnya secara lebih terkoordinasi. Kemampuan motorik terbagi menjadi 2, yaitu motorik kasar yang melibatkan otot besar seperti berlari dan melompat, serta motorik halus yang melibatkan koordinasi otot kecil seperti menulis, menggambar. Adapun manajemen pembelajaran yang harus disediakan yaitu sarana yang mendukung kedua jenis aktivitasnya. Bagian B. Perkembangan kognitif dan bahasa. Aspek kognitif anak usia dini menurut teori Jean Piaget berada pada tahap praoperasional, di mana anak mulai menggunakan simbol untuk merepresentasikan objek. Pada tahap ini, anak belajar memahami konsep sederhana dan memecahkan masalah melalui interaksi langsung dengan benda-benda konkret di sekitarnya. Sejalan dengan kognitif, perkembangan bahasa anak mengalami kemajuan pesat dari kemampuan menerima informasi hingga menyatakan keinginan secara lisan. Guru berperan penting dalam memberikan stimulasi kosakata dan keterampilan berkomunikasi agar anak mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah. Bagian C. Perkembangan moral agama dan sosial emosional. Perkembangan nilai agama dan moral difokuskan pada penanaman dasar-dasar keimanan dan kebiasaan berperilaku baik sesuai norma masyarakat.
Anak belajar membedakan hal yang benar dan salah melalui teladan dari orang dewasa serta aturan sederhana yang diterapkan secara konsisten di lembaga PAUD. Pada aspek sosial emosional, anak mulai belajar mengenali emosi diri sendiri dan orang lain serta mengembangkan empati. Proses ini dicapai melalui kegiatan bermain kelompok yang mengajarkan anak cara berbagi, bekerja sama, dan mengendalikan diri dalam interaksi sosial sehari-hari. Bab 3. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Bagian A. Konsep dasar kurikulum pendidikan anak usia dini. Kurikulum pendidikan anak usia dini PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini harus disusun secara fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pertumbuhan serta perkembangan unik setiap anak didik. Penyusunan kurikulum wajib memperhatikan prinsip berkelanjutan dan keterpaduan antara aspek perkembangan. Dengan adanya kurikulum yang terencana, lembaga PAUD memiliki arah yang jelas dalam memberikan stimulasi harian yang bermakna bagi anak melalui kegiatan yang menyenangkan. Bagian B. Program pembiasaan dan pengasuhan. Program pembiasaan di PAUD bertujuan untuk menanamkan karakter dan nilai-nilai luhur secara alami melalui kegiatan rutin, spontan, dan terprogram. Contohnya adalah kebiasaan mencuci tangan, berdoa sebelum makan, dan mengucap salam yang dilakukan secara konsisten setiap hari di sekolah. Aspek pengasuhan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum karena guru PAUD berperan sebagai pengganti orang tua. Guru harus mampu memberikan kasih sayang, rasa aman, dan perlindungan agar anak merasa nyaman untuk bereksplorasi dan belajar di lingkungan lembaga. Bagian C. Model pembelajaran berbasis bermain. Model pembelajaran di PAUD mengusung prinsip belajar melalui bermain yang diimplementasikan melalui berbagai pendekatan seperti sentra atau kelompok. Bermain merupakan sarana utama bagi anak untuk memahami dunia, mengasah kreativitas, dan membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Manajemen kurikulum juga memastikan tersedianya alat permainan edukatif yang beragam dan aman bagi anak. Dengan pengaturan lingkungan main yang tepat, anak dirangsang untuk aktif, bergerak, berpikir kritis, dan berimajinasi sesuai dengan minat serta bakat alaminya. Bab 4. Hakikat manajemen PAUD. Bagian A. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Manajemen adalah seni mengelola lembaga agar seluruh komponen di dalamnya bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak. Pentingnya manajemen terletak pada keteraturan tata kelola yang dihasilkan sehingga lembaga tidak hanya berjalan secara alami, tetapi memiliki target yang terukur. Manajemen yang profesional akan meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kepercayaan bagi orang tua terhadap lembaga tersebut. Bagian B. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen di PAUD dimulai perencanaan yang matang mengenai visi, misi, dan program sekolah. Selanjutnya adalah pengorganisasian di mana tugas dan tanggung jawab dibagikan kepada guru dan staf secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran dalam operasional harian. Setelah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, fungsi penggerakan atau pelaksanaan program sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terakhir, fungsi pengawasan dilakukan melalui evaluasi
berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai jalur dan tujuan awal yang telah disepakati. Bagian C. Tujuan dan manfaat manajemen. Tujuan utama manajemen PAUD adalah untuk memastikan bahwa proses tumbuh kembang anak terfasilitasi dengan baik melalui layanan yang bermutu. Manajemen juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasarana, dan SDM agar bekerja secara efisien dalam mendukung visi sekolah. Manfaat dari manajemen yang baik adalah terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi anak. Selain itu, lembaga akan lebih mudah melakukan pengembangan dan inovasi, memiliki landasan organisasi yang kuat dan terdokumentasi dengan rapi. Bab 5. Ruang lingkup manajemen PAUD. Bagian A. Manajemen kurikulum dan peserta didik. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan jadwal harian, mingguan, dan semesteran agar proses pembelajaran berjalan sistematis. Hal ini memastikan bahwa semua standar tingkat pencapaian perkembangan anak (STTPA) dapat terpenuhi melalui kegiatan yang variatif dan terarah setiap harinya. Sementara itu, manajemen peserta didik mengatur segala hal, mulai dari penerimaan siswa baru, pembagian kelompok usia, hingga pendekatan perkembangan siswa. Pengelolaan data yang akurat sangat membantu guru dalam membantu kemajuan setiap anak dan memberikan laporan yang valid kepada orang tua secara berkala. B. Manajemen SDM dan sarana prasarana. Manajemen sumber daya manusia SDM fokus pada peningkatan kompetensi guru dan staf melalui pelatihan, supervisi, dan pemberian motivasi. Guru yang berkualitas adalah kunci keberhasilan PAUD, sehingga kesejahteraan dan pengembangan karir mereka harus dikelola secara profesional oleh kepala sekolah. Manajemen sarana dan prasarana berkaitan dengan pengadaan serta pemeliharaan gedung, ruang kelas, dan alat permainan edukatif AP. Lingkungan fisik PAUD harus selalu dipastikan bersih, aman, dan menarik agar dapat menstimulasi rasa ingin tahu anak tanpa mengabaikan aspek keselamatan. C. Manajemen keuangan dan humas. Manajemen keuangan berurusan dengan perencanaan anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah secara transparan dan akuntabel. Pengalokasian dana harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan belajar anak dan operasional lembaga demi menjaga kelangsungan pelayanan pendidikan. Manajemen hubungan masyarakat (Humas) bertujuan membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar. Komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat penting untuk mendukung program-program sekolah serta meningkatkan citra positif lembaga di mata publik. Bab 6. Perencanaan lembaga PAUD. Bagian A. Visi, misi, dan strategi lembaga. Perencanaan dimulai dengan merumuskan visi sebagai cita-cita besar yang ingin dicapai lembaga di masa depan. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi yang berisi langkah-langkah nyata untuk mewujudkan tujuan tersebut, sehingga seluruh staf memiliki arah kerja yang sama. Strategi lembaga disusun berdasarkan analisis SWOT untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal. Dengan perencanaan strategi, kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan keunggulan khas lembaga dibandingkan sekolah lain. Bagian B. Rencana kerja tahunan dan anggaran. Rencana kerja tahunan RKT merinci program-program yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran, mulai dari kegiatan akademik hingga peringatan hari besar. Rencana ini menjadi acuan bagi guru dan staf dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari agar lebih teratur. Setiap rencana kegiatan
harus dibarengi dengan rencana anggaran RKAS yang realistis untuk memastikan ketersediaan dana pendukung. Perencanaan keuangan yang matang mencegah terjadinya kegagalan program akibat kekurangan sumber daya di tengah jalan selama tahun ajaran berlangsung. Bagian C. Perencanaan program pembelajaran RPP di tingkat kelas. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan program semester, RPPM mingguan, dan RPPH harian. Dokumen ini berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, serta media yang akan digunakan oleh guru untuk menstimulasi anak didik setiap hari. Perencanaan pembelajaran yang baik memungkinkan guru untuk lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi dinamika kelas. Selain itu, RPP berfungsi sebagai alat kontrol agar pemberian stimulasi tidak melenceng dari standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga. Bab 7. Pengorganisasian lembaga PAUD. Bagian A. Struktur organisasi dan pembagian kerja. Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang jelas, mengembangkan hubungan antara kepala sekolah, guru, bendahara, dan staf lainnya. Struktur ini memberikan gambaran mengenai alur koordinasi dan garis instruksi dalam menjalankan roda organisasi lembaga PAUD. Pembagian kerja harus dilakukan berdasarkan kompetensi masing-masing individu untuk menjamin efektivitas kerja. Setiap personel perlu memahami posisinya dalam tim agar proses pengembalian keputusan dan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan cepat dan tepat tanpa kebingungan. Bagian B. Uraian tugas. Uraian tugas memberikan penjelasan tertulis mengenai tanggung jawab, wewenang, dan batasan pekerjaan setiap anggota staf. Dengan adanya uraian tugas yang jelas, setiap guru dan karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kontribusi mereka terhadap kemajuan sekolah. Hal ini juga berfungsi untuk meminimalisir potensi konflik internal akibat tumpang tindih pekerjaan atau adanya tugas yang terabaikan. Manajemen yang baik memastikan setiap orang fokus pada perannya, namun tetap mendukung satu sama lain sebagai sebuah tim kerja yang solid. Dan C. Iklim organisasi dan kerja sama tim. Membangun iklim organisasi yang sehat di PAUD sangat penting untuk menjaga motivasi dan kenyamanan kerja para guru. Lingkungan kerja yang penuh kekeluargaan, saling menghargai, dan komunikasi terbuka akan berdampak positif pada semangat guru dalam mendidik anak-anak. Kerjasama tim yang kuat menjadi kunci sukses dalam menghadapi berbagai tantangan di lembaga, mulai dari menangani perilaku anak hingga menyelenggarakan acara sekolah. Pengorganisasian yang baik akan mengubah sekumpulan individu menjadi sebuah komunitas pembelajaran yang berdedikasi tinggi. Bab 8. Kepemimpinan Kepala PAUD. Bagian A. Peran strategi Kepala Sekolah. Kepala PAUD berperan sebagai manajer sekaligus pemimpin yang menentukan keberhasilan lembaga dalam mencapai visi dan misinya. Sebagai pemimpin, ia harus mampu menginspirasi, menggerakkan, dan mengarahkan seluruh SDM agar bekerja dengan penuh semangat dan integritas. Selain itu, kepala sekolah bertindak sebagai pengambil keputusan utama dalam situasi kritis dan sebagai penanggung jawab atas segala aktivitas di lembaga. Kepemimpinan yang kuat akan memberikan rasa aman bagi staf dan kepercayaan bagi orang tua bahwa anak mereka berada di bawah pengelolaan yang benar. Bagian B. Kompetensi kepemimpinan efektif. Seorang pemimpin PAUD harus memiliki kompetensi manajerial untuk mengatur operasional sekolah dan kompetensi sosial untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ia perlu menjadi pendengar yang baik bagi keluhan guru dan mampu memberikan solusi yang adil bagi setiap permasalahan.
Kreativitas dan inovasi juga menjadi tuntutan bagi kepala sekolah agar lembaga tetap relevan dan unggul dalam pelayanan. Kemampuan untuk melihat peluang pengembangan sekolah dan memanfaatkannya secara efektif adalah ciri pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahaan pendidikan. Bagian C, motivasi dan pengembangan staf. Salah satu tugas krusial kepemimpinan adalah memotivasi guru agar terus memberikan dedikasi terbaiknya dalam mendidik. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberian apresiasi, pengakuan atas prestasi kerja, maupun menciptakan suasana kerja yang minim tekanan namun produktif. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas pengembangan profesionalisme stafnya dengan memfasilitasi partisipasi dalam seminar atau pelatihan. Dengan mendukung kemajuan individu setiap guru, secara otomatis kualitas layanan pendidikan di lembaga tersebut akan ikut meningkatkan secara keseluruhan. Bab 9. Pengawasan supervisi PAUD. Bagian A. Konsep dan tujuan pengawasan. Pengawasan dalam manajemen PAUD dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya penjaminan mutu dan perbaikan berkelanjutan bagi layanan pendidikan. Melalui pengawasan yang rutin, kendala dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dapat dideteksi lebih dini sehingga langkah perbaikan bisa segera diambil. Hal ini memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan aman tetap terjaga dengan baik. Bagian B. Supervisi akademik bagi guru. Supervisi akademik adalah kegiatan pengawasan yang berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas. Kepala sekolah melakukan kunjungan kelas untuk mengamati cara guru mengajar, berinteraksi dengan anak, serta penggunaan media pembelajaran yang telah disediakan. Setelah observasi dilakukan, diskusi antara supervisor dan guru untuk memberikan umpan balik dan konstruktif dan solutif. Proses ini membantu guru mengenali kelemahan dan kekuatannya, sehingga mereka dapat terus memperbaiki teknik mengajar demi kemajuan belajar anak didik. C. Evaluasi kinerja dan tindak lanjut. Tahap akhir dari pengawasan adalah evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap semua aspek manajemen, mulai dari SDM hingga keuangan. Hasil evaluasi ini memberikan data yang valid mengenai sejauh mana tujuan tahunan sekolah telah tercapai dan faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Hasil pengawasan dan evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan di tahun ajaran berikutnya. Dengan siklus pengawasan yang konsisten, lembaga PAUD akan terus bertumbuh menjadi institusi pendidikan yang lebih profesional, akuntabel, dan terpercaya bagi masyarakat.